Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Penegasin, jurusan Otomasi Sistem Permesinan Politeknik ASI Makassar. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari PLC. PLC atau Programmable Logic Control adalah sebuah peralatan elektronik yang dapat diprogram agar bisa mengontrol atau mengoperasikan mesin. PLC juga memiliki konsep, yaitu satu, programmable, yakni PLC memiliki kemampuan menyimpan memori program. Program ini bisa berubah-ubah tergantung dari fungsi dan kegunaannya. Dua, logik, yakni PLC memiliki kemampuan dalam memproses input secara aritmetik dan logik. Maksudnya adalah PLC dapat melakukan beragam operasi membagi, menambah, kali, negasi, OR, AND, dan lain-lain. 3. Kontrol, kemampuan PLC dalam mengontrol atau mengatur sebuah proses untuk menghasilkan output tertentu. Contoh, peralatan input pada PLC berubah: push button, panel kontrol, sensor fotoelektrik, dan sebagainya yang akan menjadi sinyal masukan. Sedangkan contoh peralatan outputnya berupa relay yang dapat menggerakkan motor atau switch. Selain itu, memori pada PLC adalah dapat diprogram untuk menyimpan instruksi agar bisa menjelaskan fungsi-fungsi spesifik. Contoh instruksinya seperti sekuen logika, counting, timing, dan aritmetika yang berguna untuk mengontrol mesin industri menjadi sesuai yang diinginkan. Pada umumnya, terdapat 5 komponen utama yang menyusun suatu PLC. Semua komponen tersebut harus ada untuk dapat menjalankan suatu PLC secara normal. 1. Unit CPU atau Central Processing Unit merupakan bagian yang berfungsi sebagai otak bagi sistem. CPU berisi mikroprosesor yang menginterpretasikan sinyal-sinyal input dan melaksanakan tindakan-tindakan pengontrolan sesuai dengan program yang telah tersimpan, lalu mengkomunikasikan keputusan-keputusan yang diambilnya sebagai sinyal kontrol ke output interface. 2. Unit memori. Memori dalam PLC digunakan untuk menyimpan data dan program. Yang ketiga yaitu unit power supply. Unit power supply atau unit satu daya diperlukan untuk mengkonversi tegangan masukan AC 220 volt 50 Hz atau DC 20 volt. Saya ulangi, yang ketiga yaitu unit power supply. Unit power supply atau unit satu daya diperlukan untuk mengkonversi tegangan masukan AC 220 volt 50 Hz atau DC 24 volt. Sumber menjadi tegangan rendah DC 5 volt yang dibutuhkan oleh prosesor dan rangkaian-rangkaian dalam input atau output interface. Yang keempat yaitu unit programmer. Komponen programmer merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan PLC. Programmer mempunyai beberapa fungsi yaitu run, off, monitor, dan program. Yang kelima, unit input atau output. Unit input atau output menyediakan antarmuka yang menghubungkan sistem dengan dunia luar, memungkinkan dibuatnya sambungan-sambungan koneksi antara perangkat-perangkat input, semisal sensor, dengan perangkat output, semisal motor dan solenoida, melalui kanal-kanal input atau output. Sejarah Programmable Logic Control atau PLC. PLC pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an
Alasan utama perancangan PLC adalah untuk menghilangkan beban ongkos perawatan dan penggantian sistem kontrol mesin berbasis relay. Sedangkan perusahaan lain mengajukan sistem berbasis komputer. Medicon 084 merupakan PLC pertama di dunia yang digunakan pada produksi komersil. Saat kebutuhan produksi berubah, maka demikian juga dengan sistem kontrolnya. Hal ini menjadi sangat mahal jika perubahannya terlalu sering. Pada pertengahan tahun 1970-an, teknologi PLC yang dominan adalah sequencer, mesin kondisi, dan CPU berbasis bit list. Prosesor AMD 2901 dan 2903 cukup populer digunakan dalam Medicon. Mikroprosesor konvensional kekurangan daya dalam menyelesaikan secara cepat logik PLC untuk semua PLC kecuali PLC kecil. Dengan demikian, PLC bisa melakukan komunikasi dengan PLC lain dan dia bias ditempatkan lebih jauh dari lokasi mesin sesungguhnya yang dikontrol. Kemampuan komunikasi ini dapat digunakan untuk mengirimkan dan menerima berbagai macam tegangan untuk membolehkan dunia analog ikut terlibat. Sayangnya, kurangnya standarisasi mengakibatkan komunikasi PLC menjadi mimpi buruk untuk protokol-protokol dan jaringan-jaringan yang tidak kompatibel. Pada tahun 1980-an dilakukan usaha untuk menstandarisasi komunikasi dengan protokol otomasi pabrik milik General Motors. Juga merupakan waktu untuk memperkecil ukuran PLC dan membuat perangkat lunak program melalui program simbolik dengan komputer PC daripada terminal program atau penggunaan program genggam hand programmer. Pada tahun 1990-an dilakukan reduksi protokol baru dan modernisasi lapisan fisik dari protokol-protokol populer yang bertahan pada tahun 1980-an. Berdasarkan jumlah input-output yang dimilikinya ini, secara umum PLC dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu 1. PLC mikro. PLC dapat dikategorikan mikro jika jumlah input-output pada PLC ini kurang dari 32 terminal. 2. PLC mini. Kategori ukuran mini ini adalah jika PLC tersebut memiliki jumlah input-output antara 32 sampai 128 terminal. 3. PLC large. PLC ukuran ini dikenal juga dengan PLC tipe RAG. PLC dapat dikategorikan sebagai PLC besar jika jumlah input atau outputnya lebih dari 128 terminal. Kelebihan PLC atau Programmable Logic Control. 1. Pengaplikasiannya yang serbaguna. 2. Jumlah input dan outputnya yang banyak. Kecepatan operasi PLC. 4. Kemudahan dalam sistem koreksi dan pengubahan suatu program. 5. Memiliki kelebihan tersendiri. 6. Dapat menyederhanakan komponen sistem kontrol. Sedangkan kelebihan mikrokontroler: 1. Bentuk fisik yang simpel dibandingkan dengan PLC, memiliki fasilitas tambahan, harga yang relatif lebih murah. Sekian dari video yang saya buat ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.